Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa ya. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, yaitu dengan melafazkan lafaz Al-Fatihah. Agum silakan untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini siapa yang tadi pagi sholat subuh? Cuman berdua ya? Yang lainnya ke sholat? Di sini siapa yang sholatnya 5 waktu? Gak ada yang sholat 5 waktu? Masya Allah. Jadi gini anak-anak, sholat 5 waktu itu wajib hukumnya bagi umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus menjalankannya, karena kalau kita tidak menjalankannya, nanti Allah marah kepada kita gitu. Baiklah, itulah sedikit. Baiklah, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Agung Medi. Hadir, Pak. Nova Astuti. Ella Maisari. Bresfilia Parada Pres. Baiklah, semuanya hadir semua ya. Kita akan belajar mengenai tentang gaya. Di sini anak-anak apakah sudah memahami apa itu gaya? Gaya di sini bukan seperti kita gaya pakaian atau gaya-gaya yang lainnya ya. Gaya di sini adalah salah satu bagian materi dari ilmu fisika dasar. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya adalah bagian tak lepas dari kehidupan manusia sehari-hari, mulai menggerakkan tubuh, memindahkan barang hingga melakukan pekerjaan lain. Sekali lagi, gaya adalah sesuatu yang membantu pekerjaan dari manusia itu sendiri. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui macam-macam gaya, antara lain yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Dan kita di sini juga mengetahui
Sekarang di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang beberapa sifat-sifat dari gaya. Bapak akan menuliskan terlebih dahulu. Dalam melakukan sebuah gaya, maka manusia memerlukan tenaga. Semakin besar gaya yang dikeluarkan, maka semakin besar pula tenaga yang dikeluarkan. Adapun sifat-sifat yang melekat dari gaya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sifat dari gaya mampu mengubah arah gerak. Maksudnya yaitu gaya tersebut dapat mengubah benda tersebut atau objek menjadi bergerak. Misalnya gaya mampu mengubah arah gerak yaitu kita mendorong meja tetapi kita belokkan. Nah, itu mengubah arah gerak. Yang kedua yaitu gaya mampu mengubah bentuk benda. Maksudnya yaitu gaya yang mampu mengubah bentuk benda maksudnya ketika kita membuat sebuah kerajinan dari tanah, kita bentuk menjadi sebuah benda yang berarti bagus. Itu memerlukan tenaga. Yang ketiga yaitu gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Maksudnya yaitu gaya yang semulanya benda yang semulanya diam tetapi dapat berpindah tempat dengan bantuan gaya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan macam-macam gaya. Gaya di sini dibagi menjadi 2, yaitu macam-macam gaya yaitu ada 2. Yang pertama gaya sentuh dan yang kedua yaitu gaya tidak sentuh. Gaya sentuh yaitu
gaya yang tidak akan memberikan efek pada benda. Gaya ini akan muncul di saat benda bersentuhan dengan lain yang menjadi sumber gaya. Gaya tidak sentuh yaitu gaya yang bekerja tanpa adanya sentuhan. Loh, kok bisa gitu? Artinya efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber daya tetap bisa dirasakan oleh benda meskipun benda tidak disentuh. Contoh gaya tidak sentuh yaitu yang terjadi pada gaya magnet atau gaya gravitasi. Dan contoh dari gaya sentuh yaitu yang bisa kita lihat dari gaya sentuh adalah ketika seseorang hendak meninggalkan meja, maka ia harus menyentuh meja tersebut. Apabila tidak disentuh, maka meja tersebut tidak akan bergerak. 1, 2, 3. Baiklah, apakah anak-anak di sini sudah paham atau mengerti tentang macam-macam gaya? Sudah, Pak. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya yaitu baiklah, jenis-jenis gaya itu ada 7. Yang pertama yaitu gaya gravitasi bumi, yang kedua yaitu gaya magnet, yang ketiga yaitu gaya otot, yang keempat yaitu gaya gas, yang kelima gaya gesek, yang keenam gaya mesin, dan yang ketujuh gaya listrik. Apakah anak-anak semua tahu gaya gravitasi itu seperti apa? Gaya magnet seperti apa? Gaya otot itu seperti apa? Gaya gas seperti apa? Tidak tahu, Pak. Tidak paham atau ngerti tentang gaya ini? Tidak tahu, Pak. Baiklah, Bapak di sini akan menjelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya gravitasi bumi.
Baiklah, yang pertama yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang diperlukan untuk menarik benda lain ke bawah. Misalkan anak-anak melemparkan sebuah bola ke atas, maka bola tersebut akan jatuh ke bawah. Itu karena adanya gaya gravitasi bumi atau gaya yang menarik benda dari atas ke bawah. Kalau di angkasa, di gravitasinya itu nol, maka semua benda-benda yang ada di atas akan melayang. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan gaya magnet. Baiklah, sebelum Bapak menjelaskan gaya magnet itu apa, di sini apakah sudah memahami gaya gravitasi bumi, anak-anak? Sudah, Pak. Baiklah, kalau sudah memahami, Bapak akan menjelaskan yang kedua yaitu gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang diakibatkan oleh magnet. Magnet tersebut memiliki dua kutub. Magnet tersebut memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan kalau kutub itu sama-sama, misalkan kutub utara yang kutub utara, maka magnet tersebut tidak akan lengket. Tetapi kalau berlawanan, maka magnet itu akan memiliki gaya, gaya yaitu gaya tarik menarik. Kalau utara sama utara itu namanya dorong, gaya tolak menolak. Apakah anak-anak sudah memahami tentang gaya magnet? Sudah, Pak. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang gaya otot. Baiklah, selanjutnya yaitu gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki otot di tubuhnya. Gaya otot ini termasuk gaya yang tidak sentuh, karena gaya otot adalah gaya yang tidak disentuh. Ya, yang keempat, baiklah, yang keempat yaitu gaya gas.
Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang gaya pegas. Gaya pegas adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh pegas. Gaya pegas memiliki sifat elastis. Gaya ini muncul karena pegas bisa merapat dan merenggang sehingga bentuknya bisa kembali seperti semula setelah terjadinya gaya tersebut. Gaya pegas dapat kita lihat di saat seseorang menarik anak panahnya dari busurnya. Kenapa kita mengambil contoh anak panah? Karena ketika busur itu ditarik, maka tali itu tersebut ke belakang, maka dia akan otomatis kembali ke tempat semulanya. Itulah yang disebut dengan gaya pegas. Gaya pegas itu sendiri yaitu ketika kita tarik, maka akan kembali ke seperti semula. Apakah anak-anak semua sudah tahu apa itu gaya pegas? Kalau belum tahu, nanti Bapak jelaskan dari apa itu gaya pegas. Kalau sudah tahu, Bapak akan lanjutkan. Apakah anak-anak sudah memahaminya? Sudah, Pak. Baiklah, kalau sudah memahami, Bapak lanjutkan ke gaya gesek. Baiklah, gaya gesek adalah jenis gaya yang muncul akibat adanya sentuhan langsung antara dua permukaan benda. Pusat ketiga gaya gesek ditentukan oleh halusnya kasarnya permukaan benda. Semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesek yang muncul. Namun semakin besar suatu benda, maka semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis yaitu gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Sementara gaya gesek kinetis yaitu gaya yang bekerja saat benda bergerak. Di sini apakah anak-anak sudah memahami tentang gaya gesek? Sudah, Pak. Baiklah, Bapak akan melanjutkan yang ke-6, yaitu gaya mesin.
Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan dari kinerja mesin. Contohnya yaitu kita bisa lihat contohnya yaitu dari kendaraan bermotor seperti mobil, motor, pesawat, dan juga contoh-contoh dari alat-alat elektronik. Jadi gaya mesin tersebut dapat membantu kegiatan aktivitas kita seperti sehari-hari. Apakah anak-anak sudah tahu tentang gaya mesin? Belum tahu Pak. Baiklah, kalau sudah tahu paham, Bapak akan lanjutkan yang ketujuh yaitu gaya listrik. Bapak hapus ya yang ini. Iya Pak. Baiklah, Bapak sini akan menjelaskan tentang gaya listrik. Gaya listrik adalah jenis-jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Contohnya yaitu gaya listrik adalah kipas angin yang bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Selain itu juga yang bernama gaya listrik statis yaitu kekuatan yang dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda sekelilingnya. Contoh gaya listrik statis adalah saat kamu menggosok-gosokkan garis pada rambut kering. Jadi ketika anak-anak menggosok-gosok penggaris di atas kepala dengan sedang atau kuat, maka akan muncul gaya listrik pada penggaris tersebut. Kemudian dekatkan garis itu pada sobekan kertas-kertas kecil, maka sobekan kertas itu akan menempel pada penggaris. Artinya penggaris yang digosok ke rambut kering menjadi bermuatan listrik mampu menarik kertas-kertas yang kecil-kecil tersebut. Baiklah, di sini apakah anak-anak sudah memahami tentang gaya listrik? Apakah anak-anak sudah memahami juga tentang jenis-jenis gaya yang sudah Bapak jelaskan tadi? Apakah kalau belum jelas, nanti Bapak jelaskan sekali lagi. Sudah jelas Pak, jelas Pak. Baiklah, apabila anak-anak sudah paham semua tentang macam-macam dan jenis-jenis gaya, Bapak ingin bertanya ulang kepada anak-anak semua. Tolong sebutkan, siapa yang bisa, tolong tuliskan jenis-jenis gaya yang telah Bapak jelaskan. Siapa di sini anak-anak yang ingin maju? Saya Pak. Baiklah, pada Bapak untuk menuliskan jenis-jenis gaya.
Jadi gaya di sini memiliki 7 jenis, yaitu gaya gravitasi, gaya magnet, gaya gesek, gaya ngegas, gaya mesin, dan gaya listrik. Baiklah, anak-anak, itulah dari yang Bapak telah sampaikan tentang gaya. Jadi gaya itu ada jenis-jenis gaya itu ada 7, gaya gravitasi, gaya mesin, gaya otot, gaya gesek, gaya mesin, dan gaya listrik. Apabila anak-anak telah memahami, nanti boleh setelah memahami ini anak-anak cari tentang apa itu gaya dan jenis-jenisnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam